bass in your face. Ventilator adalah mesin yang berfungsi untuk menunjang atau membantu pernapasan. Ventilator seringkali dibutuhkan oleh pasien yang tidak dapat bernafas sendiri, baik karena suatu penyakit atau karena cedera yang parah. Fungsi pemasangan ventilator dan indikasi pemasangan ventilator. Yang pertama, fungsi pemasangan ventilator untuk memperbaiki oksigen karena PiO2 tidak cukup, maka perlu dilakukan yang namanya ventilator. Kemudian, karena tidak mampunya mengeluarkan karbon dioksida atau bisa juga karena kerja otot pernapasannya tidak optimal, maka perlu yang namanya diberikan alat bantu nafas dengan pemasangan ventilator mekanik. Ingat, prinsipnya memperbaiki oksigen, bantu proses eliminasi, dan bantu kerja otot pernapasan. Dan jangan sampai tekanan yang diberikan melebihi kapasitas paru atau kurang dari kebutuhan sehingga akan merusak paru-paru. Kemudian indikasi pemasangan ventilator mekanik: henti jantung atau cardiac arrest, dan henti nafas atau respiratory arrest, hipoksemia yang tidak teratasi dengan pemberian oksigen non-invasif dapat menjadi indikasi pemberian bantuan ventilator mekanik. Nah, berikut fisiologi ventilasi mekanik. Yang pertama, nafas spontan. Pada pernapasan spontan, inspirasi terjadi karena diafragma dan otot interkossalis berkontraksi. Rongga dada mengembang dan terjadi tekanan negatif sehingga aliran udara masuk ke paru, sedangkan fase ekspirasi berjalan secara pasif. Kedua, napas bantuan ventilasi. Pada pernapasan dengan ventilasi mekanik, ventilator mengirimkan udara dengan memompa ke paru pasien sehingga tekanan selama inspirasi adalah positif dan menyebabkan tekanan intratorakal meningkat. Berikut jenis ventilator. Ada 3 tipe. Yang pertama, volume cycle ventilator. Prinsipnya, siklus berdasarkan volume mesin berhenti bekerja ketika terjadi ekspirasi bila telah mencapai volume yang ditentukan keuntungan. Kedua, pressure cycle ventilator. Prinsipnya, siklusnya menggunakan tekanan mesin berhenti bekerja ketika terjadi ekspirasi bila telah mencapai tekanan yang ditentukan keuntungannya. Dan yang ketiga yaitu time cycle ventilator. Prinsipnya, siklusnya berdasarkan waktu inspirasi. Waktu inspirasi ditentukan oleh waktu dan kecepatan inspirasi atau jumlah napas per menit. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang mode ventilator. Ventilator atau ventilasi mekanik adalah alat yang digunakan untuk membantu pasien yang mengalami gagal nafas. Pada prinsipnya, ventilator adalah suatu alat yang bisa menghembuskan gas atau dalam hal ini oksigen ke dalam paru-paru pasien. Nah, dalam pengoperasiannya ventilator terdapat beberapa mode dalamnya, yaitu yang pertama, kontrol. Pada mode ini kontrol dilakukan 100% oleh mesin pernafasan atau ventilator kontrol. Hal ini dilakukan karena keadaan pasien yang tidak menunjukkan usahanya dan
bernafas. Dengan bantuan alat ini, nafas pasien bisa dikontrol secara penuh tanpa mempedulikan usaha pasien untuk bernafas. Baik, yang ketiga ASD. Mode ini hanya diberikan untuk pasien yang sudah bisa bernafas secara spontan. Dengan adanya usaha dari pasien akan bernafas sesuai dengan mode yang telah diatur. Namun pada mode ini kendali bernafas harus dimiliki oleh pasien, karena jika pasien tidak mampu memicu tekanan, maka udara pernafasan pada ventilator tidak diberikan. Nah, yang terakhir CPAP. Pada mode CPAP, alat ini dapat dipasangkan pada pasien yang sudah bisa bernafas dengan kuat. Ventilator ini memberikan tekanan positif pada pasien, sehingga akan membantu memberi tekanan udara ketika pasien tidak menarik nafasnya. Alat ini dapat memberikan tekanan udara dengan volume yang telah diatur untuk pasien tersebut. Pemasangan ventilator bertujuan untuk memberikan kekuatan secara mekanis pada sistem paru dalam mempertahankan ventilasi yang fisiologis, mengurangi kerja otot jantung yang dilakukan dengan cara mengurangi kerja pada paru-paru, dan juga memanipulasi jalannya tekanan udara dan juga corak ventilasi untuk mengatasi efisiensi ventilasi serta oksigenasi. Nah, yang kedua IMV. Baik, saya akan melanjutkan komplikasi dan dampak negatif ventilator. Berikut ini beberapa komplikasi pemasangan ventilator. Yang pertama, komplikasi akibat peralatan terkait malfungsi atau pemutusan alat, kesalahan tempat, dan kontaminasi. Yang kedua, komplikasi terkait dengan paru-paru seperti intubasi airway, misalnya kerusakan gigi, pita suara, dan trakea. Ketiga, komplikasi yang terkait dengan kardiovaskuler seperti penurunan preload vertikal kanan yang menyebabkan penurunan curah jantung, peningkatan overload vertikal kanan, retensi cairan karena penurunan jantung yang mengakibatkan penurunan aliran darah di ginjal. Yang keempat, komplikasi lainnya seperti luka atau pendarahan pada jaringan mukosa, kelemahan otot-otot pernapasan dan prepare, gangguan tidur, kecemasan, ketakutan akibat lamanya waktu setelah masa penyembuhan, ditensi akibat menelan, imobilisasi, dan masalah pencernaan. Kemudian dampak negatif pemasangan ventilator. Tapi perlu diketahui bahwa ventilator tidak menyembuhkan pasien. Alat ini hanya memungkinkan pasien untuk menjadi stabil. Sementara obat-obatan dan perawatan medis dapat membantu mereka untuk pulih. Risiko utama ventilasi infeksi. Pasalnya, jalan nafas buatan memungkinkan kuman untuk memasuki paru-paru. Resiko infeksi ini meningkatkan gangguan ventilasi dan paling tinggi mencapai 2 minggu. Risiko lain adalah kerusakan paru-paru yang disebabkan oleh inflasi yang berlebihan dan pembukaan berulang-ulang serta rusaknya kantung udara kecil di paru-paru. Kadang-kadang pasien tidak dapat disapi dengan ventilator dan mungkin membutuhkan perawatan yang lama. Ketika ini terjadi, tabung dikeluarkan dari mulut dan diubah menjadi saluran nafas yang lebih kecil di bagian leher yang disebut tracheostomy. Menggunakan ventilator dapat memperpanjang proses sekarat atau koma apabila pasien dianggap tidak mungkin untuk pulih. Terima kasih. Sebelum melakukan pemasangan ventilator, yang pertama itu meminta persetujuan keluarga, memeriksa rekam medik, menyiapkan alat ventilator,